Mountain Lord, over the hills and everywhere, why won't you go? Tell it on the mountain, Lord, that Jesus Christ is born. Go and mountain Lord, over the hills and everywhere. Shalom semuanya, kembali lagi bersama Saudara Simanjuntak di pelajaran agama Kristen. Mari kita puji Tuhan dari lagu berikut ini. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Ya Allah Roh Kudus, bimbinglah dan kuatkanlah aku anak-Mu. Ajarkanlah apa yang harus kulakukan. Aku berjanji untuk menyerahkan seluruh diriku dan hidupku kepadamu. Dan aku akan membiarkan Engkau membaharui aku terus-menerus, agar setiap hari hidupku semakin mencerminkan kasih dan kuasa Allah di dalam diriku. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Dalam bab ini kita akan membahas bagaimana karya Allah bekerja di dalam kepelbagaian. Kepelbagaian yang dimaksud dalam bab ini adalah kepelbagaian manusia baik menyangkut ras, etnis, gender, agama maupun kelas sosial. Peserta didik perlu diperkaya dengan pemahaman bahwa Allah menciptakan manusia dalam kepelbagaian dan keunikan yang patut disyukuri, bahwa kepelbagaian bukan halangan untuk membangun hubungan pribadi dan sosial. Kepelbagaian atau keberagaman ciptaan bukan berarti keterpisahan, namun kepelbagaian dalam kesatuan. Kepelbagaian dapat menjadi sarana bagi manusia untuk saling belajar dan memperkaya visi, pengalaman hidup sekaligus membangun kebersamaan. Dengan demikian, manusia yang berbeda-beda itu dapat bekerja sama untuk membangun dunia yang lebih baik lagi. Kadang-kadang, orang Kristen melihat berbagai keragaman budaya sebagai bagian dari dunia yang jatuh. Narasi Alkitab tentang Menara Babel sering digunakan untuk membenarkan pandangan negatif ini, seolah-olah keberagaman merupakan kutukan dari Allah. Peristiwa Babel tidak dapat dijadikan contoh bahwa Allah tidak berkenan terhadap kepelbagaian. Peristiwa Menara Babel merupakan peringatan bagi manusia untuk tidak bersifat congkak yang hendak menyamakan dirinya dengan Allah Sang Pencipta. Mari kita saksikan video berikut ini. Salah satu dari banyak kisah fantastis dalam kitab Kejadian adalah Menara Babel. Menara Babel dalam bahasa Ibrani disebut Migdal Bavel, dalam bahasa Arab Burj Babil, adalah menara tertinggi di bumi yang pernah dibangun manusia di zaman Babilonia. Menara Babilonia ini berdiri setelah zaman Nabi Nuh pasca air bah. Penduduk pada zaman itu dianugerahi dengan kekuatan-kekuatan fisik yang lebih dan keperawakan yang gagah dibanding dengan bangsa-bangsa lain. Menara inilah yang dikenal hingga saat ini sebagai simbol keangkuhan dan kesombongan manusia.
Mitologi kuno menyebutkan bahwa dahulunya manusia hanya memiliki satu rumpun bahasa, dan kemudian para manusia bepergian ke arah timur dan mendirikan sebuah menara yang sangat tinggi menjulang ke langit di sebuah tempat yang bernama Shinar. Ada banyak kisah yang menuturkan mengenai menara ini, di antaranya bersumber dari kitab Taurat, Yahudi, dan Alkitab. Kisah Menara Babel dijelaskan dalam Alkitab Perjanjian Lama, yaitu di kitab Kejadian 11. Dikisahkan demikian, setelah peristiwa air bah, Allah memerintahkan manusia untuk bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Manusia justru melakukan hal yang sebaliknya. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Manusia memutuskan untuk membangun sebuah kota besar dan berkumpul di sana. Mereka memutuskan untuk membangun sebuah menara raksasa sebagai simbol kekuasaan mereka untuk mencari kemuliaan dirinya. Sebagian besar literatur meyakini bahwa pembangunan Menara Babel diprakarsai oleh Nimrod, anak dari cucu Nabi Nuh di zaman Babylon kuno, jauh tahun sebelum zaman Nebukadnezar. Orang tua Nimrod adalah Kus, putra Ham, anak Nuh. Sejarah pembangunan kota itu dengan menaranya yang tinggi diceritakan dalam Kejadian 11 ayat 1-11. Di sana, nama Babel diterangkan secara etimologi populer berdasarkan atas akar kata yang mirip bahasa Ibrani halal yang artinya adalah kekacauan atau pencampuran. Dengan demikian, Babel menjadi sinonim dengan kekacauan yang disebabkan oleh perbedaan-perbedaan bahasa yang merupakan bagian hukuman Tuhan atas kecongkakan manusia. Menara Babel, istilah yang tidak terdapat dalam Perjanjian Lama, biasanya menuju kepada Menara Migdol yang dibangun menjadi tanda tertinggi yang berhubungan dengan kota itu dan pemuja-pemujanya. Pada umumnya dianggap bahwa sama seperti kota itu, menara tersebut juga belum selesai dibangun. Alkitab tidak mengatakan berapa banyak menara yang telah dibangun ketika Tuhan menghentikan bangunannya. Tetapi yang jelas, menara itu dan kotanya belum selesai. Meskipun informasi dari sumber-sumber ini tidak membawa otoritas kitab suci, namun demikian tetap terbuka kemungkinan Allah menghancurkan sebagian besar menara. Yang pasti adalah bahwa cerita kitab Kejadian tentang Menara Babel adalah bersifat sejarah yang dapat dipercaya. Babel telah menjadi lambang kecongkakan manusia dan kejatuhan yang tidak dapat dihindari. Tindakan Allah yang dilakukan dalam peristiwa Menara Babel adalah mencegah manusia membangun identitasnya terlepas dari kontrol Allah atau kehendaknya. C.S. Song, seorang teolog dari Taiwan, mengatakan bahwa peristiwa Menara Babel juga mengingatkan kita bahwa Allah justru tidak ingin manusia hidup di dalam kelompoknya sendiri dan dengan cara itu menganggap dirinya hebat. Dengan hukuman yang dijatuhkannya, Allah justru ingin agar manusia menyebar dan mengisi seluruh dunia ini. Dalam Kejadian 1 ayat 28, Allah berfirman kepada manusia, "Beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Campur tangan Tuhan dan penciptaan beragam bahasa benar-benar memaksa orang-orang Babel untuk mematuhi perintah Allah dalam Kejadian 1 ayat 28 tadi, untuk memenuhi bumi dan menaklukkannya. Sesuatu yang tampaknya takut dilakukan oleh orang-orang pada waktu itu. Mereka tidak mau tersebar ke seluruh bumi. Dengan demikian, keanekaragaman budaya dan bahasa manusia memenuhi tujuan penebusan dalam rencana Allah dan bukan suatu kutukan. Lalu, yang menjadi pertanyaan besar, mengapa keragaman budaya dan etnis manusia sering menjadi sumber perpecahan dan bahkan kekerasan satu sama lain? Jawabannya, yang pertama, dosa dan pemberontakan manusia telah mendistorsi keberagaman penciptaan. Yang kedua, keberagaman manusia tidak ditempatkan dalam pemahaman yang benar, yaitu dalam rangka keutuhan ciptaan, namun dalam keterpisahan bahkan dalam arogansi suku, bangsa, ras, agama, maupun budaya. Dan yang ketiga, pemujaan terhadap suku, bangsa, budaya, dan agama sendiri yang telah menggeser peran Allah sebagai pencipta. Membaca kutipan dari bagian Alkitab tersebut, jika dikaitkan dengan topik pembahasan pada pelajaran ini, ada beberapa makna yang dalam. Pertama, kuduskanlah Kristus di dalam hatimu. Semua ajaran Yesus dan kekudusannya harus dihayati, dijalankan, dan dipelihara. Orang Kristen tidak mungkin melakukan ajaran imannya
jika tidak menguduskan Tuhan. Arti kudus di sini adalah menghususkan sesuatu hanya untuk Tuhan. Kedua, mempertanggungjawabkan iman. Tiap-tiap orang dipanggil untuk selalu siap mempertanggungjawabkan imannya, termasuk identitas sebagai remaja Kristen. Jadi menjadi remaja Kristen bukan sekedar identitas seperti yang tertulis di dalam KTP, melainkan menyangkut seluruh sikap hidup yang harus ditunjukkan kepada orang lain. Dengan cara itu, orang-orang menyaksikan kehidupan Kristiani yang sesungguhnya. Ketiga, dengan lemah lembut dan hormat serta hati yang murni, mempertahankan ciri khas sebagai remaja Kristen dengan cara yang beradab. Salah satu tanda dari cinta kasih adalah lemah lembut. Di dalam bergaul dengan orang yang berbeda latar belakang, seseorang dapat melakukan apa yang dikatakan oleh Petrus. Kamu dapat menguduskan Tuhan, mempertanggungjawabkan iman, serta bersikap lemah lembut ketika bergaul dengan mereka yang berbeda dengan kita. Menjadi Kristen bukanlah sekedar sebuah identitas, melainkan melakukan tindakan yang dapat menunjukkan kekristenan. Kepelbagaian manusia sebenarnya merupakan karunia Allah yang patut disyukuri. Karena dari berbagai kepelbagaian itu, hidup manusia menjadi amat kaya, laksana pelangi yang berwarna-warni. Umat manusia dapat saling memperkaya diri dengan mempelajari berbagai tradisi, adat, kebudayaan, serta kebiasaan dari berbagai negara, daerah maupun ras, etnis, dan agama. Menurut Xiao Chong, perbedaan dan keberagaman adalah karunia dari Allah Pencipta yang dinyatakan dalam Yesus Kristus melalui karya penebusannya. Ia memulihkan dan memperbarui kesatuan yang sudah ada pada awal penciptaan, kesatuan yang kemudian menjadi rusak oleh dosa. Dosa dan pemberontakan manusia menyebabkan perpecahan dan sikap yang merendahkan sesama manusia menurut perbedaan ras, etnis, agama maupun gender. Sikap ini telah menyebabkan penderitaan yang luar biasa bagi mereka yang mengalami diskriminasi. Dalam Perjanjian Lama, rencana penebusan Allah sudah mencakup segala bangsa dari berbagai ras, etnis melalui Abraham. Ketika dikatakan bahwa oleh karena Dia, segala bangsa di muka bumi akan memperoleh berkat, dan rumahku akan menjadi rumah doa bagi segala bangsa. Kepelbagaian juga memperoleh tempat ketika pada hari Pentakosta para rasul dan orang percaya memungkinkan berbicara dalam berbagai bahasa. Melalui kejadian ini, jangkauan budaya diperluas menjadi lintas budaya sehingga keberagaman bahasa dipakai dalam kesaksian dan pemberitaan. Gereja pun membuka diri bagi berbagai bahasa dan budaya sebagai sarana pemberitaan. Di dalam Galatia 3 ayat 28, dikatakan semua orang dari berbagai bangsa, budaya, warna kulit adalah satu komunitas yang berada dalam jangkauan keselamatan yang dianugerahkan Allah melalui Yesus Kristus. Itulah karunia Allah dalam kepelbagaian. Apa yang dapat kita simpulkan dari pelajaran kita hari ini? Allah mengasihi semua ciptaannya. Ia juga merencanakan keselamatan bagi semua bangsa tanpa terkecuali. Oleh karena itu, tiap orang percaya dipanggil untuk menanggapi kasih dan penyelamatan Allah di dalam Yesus Kristus dengan membangun solidaritas serta kebersamaan dengan orang lain tanpa memandang berbagai perbedaan yang ada. Dengan demikian, identitas sebagai murid Yesus Kristus semakin nyata. Bergaul dengan orang lain berbeda dengan kamu malah semakin memperkaya pengalaman hidup, sekaligus memperteguh identitas kamu sebagai murid Yesus Kristus. Allah berfirman, akan tetapi jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis di dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Demikianlah pelajaran kita hari ini, sampai jumpa di materi selanjutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, pimpinlah hidupku agar aku dapat menjalaninya menuju kedewasaan yang benar. Jangan biarkan aku berjalan sendiri, Tuhan, melainkan ubahlah aku agar hidupku benar-benar bermakna, tidak hanya berorientasi kepada diri sendiri atau kelompokku saja, melainkan juga berguna untuk orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamatku. Amin.